Pada hari ini kita akan melanjutkan kitab bahasan kita Muhtarul Ahadits, dan kita akan berbicara tentang penyebab hilangnya kewibawaan Islam. Ya, seperti apa Islam bisa hilang wibawanya? Nah, alhamdulillah. Nanti pendengar kalau kemungkinan ada yang ingin curhat, ya, curhat saja, tidak usah tanya curhat. Monggo ke 6746352 setelah sesi kedua. Alhamdulillah pada sore hari ini telah hadir narasumber yang setia menemani pendengar dan juga pemirsa, yakni Kiai Khairul Amin Sarjana Agama Al-Hafiz. Kita ada berusaha pada beliau. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ini? Alhamdulillah sehat, semangat. Semangat ya. Mudah-mudahan pendengar pemirsa juga dalam sehat dan semangat lagi. Amin. Sehingga nanti sesi kedua mohon bisa phone live di 6746352. Ya, sekarang kita lanjutkan penyebab hilangnya kewibawaan Islam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin, amma ba'd. Para pecinta Radio Dais dan MAJT TV dan segenap kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun saja berada, yang masih di jalan, yang berada di kantor, yang sudah berada di rumah, kita doakan semuanya yang tholabul ilmi di udara ini, kita doakan semoga Allah memberikan kelancaran atas segala urusannya. Amin. Diberikan keberkahan. Amin. Dan mudah-mudahan apa yang dihajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu di kitab Muhtarul Ahadits tentang penyebab hilangnya kewibawaan Islam atau haibah Islam ya. Kita tahu bahwa Islam itu kan ya'lu wala yu'la alaih ya. Islam itu di atas dan tidak mungkin diatasi oleh agama lain. Atau bahwa Islam itu jelas agama yang benar. Innad dina indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jadi siapapun yang tidak beragama Islam maka dia itu rugi dan nanti di akhirat tidak akan mendapatkan nilai apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pendek kata, Islam itu hebat ya. Izzil Islam wal muslimin, Islam dan orang-orang Islam atau muslim itu adalah orang-orang yang hebat sebetulnya. Akan tetapi ada beberapa hal yang menjadikan kemudian kewibawaan Islam itu menjadi turun ya. Menjadi hilang bahkan ya, karena oknum seseorang. Jadi kalau agamanya itu tetap jaya, tetap ya'lu wala yu'la alaih ya, tetap hebat, tetap di atas, tetap agung, karena agama ini yang menjaga itu Allah. Sehingga saking tertibnya Allah itu menjaga agama itu, walaupun Nabi Rasul kita sudah meninggal dunia secara fisik, akan tetapi di tangan siapapun Islam tetap akan jaya, akan tetap melebar ya. Bahkan di tangan guru TPQ sekalipun itu agama yang diajarkan oleh guru TPQ itu malah justru semakin mengena di tengah masyarakat. Ya, karena yang punya basis massa atau masyarakat atau umat itu adalah justru para guru-guru TPQ ya. Seperti ini. Iya kan, jadi seperti guru-guru Quran yang mengajarkan di masjid musola kita itu justru yang paling sering bertemu dengan umat ya. Ya, di jajaran struktur ya kepengurusan organisasi Islam apapun itu justru yang di tingkat yang paling bawah itu yang langsung sering ketemu dengan umat langsung. Sehingga penyebaran agama Islam ke anak-anak, remaja maupun orang tua itu justru memang lebih tepatnya itu adalah pada di guru-guru yang levelnya itu di tingkat lokal seperti itu. Nah itu pun jalan. Jadi Nabi Rasul itu sudah meninggal secara fisik, pesantren-pesantren yang diampu oleh para kiai pun tetap jalan, bahkan dari tahun ke tahun itu pesantren semakin meningkat. Masjid juga di mana-mana dan kegiatan-kegiatan kemasjidan itu banyak sekali seperti itu. Nah
Kalau Islamnya ya gitu ya, tapi kewibawaan Islam itu gara-gara oknum itu salah satu dari kita itu kadang-kadang kewibawaan Islam itu jadi hilang. Siapa itu? Diterangkan di sini Bismillahirrahmanirrahim. Idza 'azzamat ummatid dunya nuzi'at minha haibatul Islam. Ya, manakala umatku sudah mengagung-agungkan urusan dunia, maka hilanglah kewibawaan Islam. Ya, ini artinya ketika kita yang mengaku umatnya Nabi Muhammad terlalu kedunian, ya, terlalu menempatkan urusan dunia, ya, baik itu ekonomi, jabatan kita, pangkat, kedudukan, maupun apapun yang kita miliki itu kita tempatkan di atas segala-galanya, sehingga ketika kita beragama bukan kita beragama untuk kemakmuran agama kita, tapi kadang-kadang boleh jadi dalam tanda kutip kita hidup di persoalan-persoalan agama. Jadi ada juga orang itu yang menghidupkan agama, tapi ada orang yang hidup menggandul agama seperti itu. Nah, maka seperti ini kan ya berpotensi justru memalukan dalam beragama. Nah, oleh karena itu ketika kita mempunyai urusan-urusan yang ada hubungannya dengan dunia, misalnya kita punya kekayaan, kedudukan, justru dengan kekayaan, kedudukan itu bagaimana supaya Islam dan umat Islam itu maju. Jangan sampai dengan kedudukan itu kita justru malah gandul dengan agama kita, yaitu agama Islam. Artinya ketika kita itu beragama Islam, kita nguri-nguri kegiatan untuk mensiarkan agama, bukan agama untuk mencari urusan dunia. Ya, bolehlah ketika kita mendapatkan sesuatu yang mungkin kita dari mengajarkan Al-Quran, atau kita mungkin dari menyebarkan agama begitu ya, itu tapi semata-mata bukan urusan dunia, tapi harus diniatkan karena memang untuk berdakwah balighu anni walau ayah, seperti itu. Sehingga siapapun yang mencari kehidupan akhirat, insya Allah dengan otomatis dunia kan. Tapi siapapun yang mencari urusan dunia saja, maka jangan ngimpi akan mendapatkan akhirat. Ini juga nasihat untuk kita semua, bahwa ketika kita punya urusan dunia, punya sesuatu yang ada hubungannya dengan dunia, ya misalnya kekayaan, pangkat dan jabatan, jangan jadikan pangkat dan jabatan itu adalah segalanya, tapi justru untuk menghidupkan kegiatan-kegiatan agama. Punya uang, ya kita buat kegiatan apa, ya yang di situ ada kegiatan-kegiatan yang religi, yang islami, kita danai, ya kita keluarkan sebagian harta kita untuk kegiatan-kegiatan keagamaan, itu ngurip-ngurip kegiatan agomo. Nah seperti itu. Jadi ketika kita terlalu banyak urusan dunia, melalaikan akhiratnya, melalaikan agama kita, maka akhirnya kewibawaan agama itu menjadi hilang. Dan yang selanjutnya, wa idza tarakatil amro bil ma'rufi wan naha 'anil munkar hurimat barakatil wahyi. Apabila umatku sudah meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, maka hilanglah keberkahan wahyu. Nah, jadi kalau sudah menghilangkan amar ma'ruf nahi mungkar, orang tidak pernah ajak-ajak kebaikan, kemudian orang sudah tidak peduli dengan agama, kemudian dia tidak pernah mencegah kemungkaran, justru malah dia terlibat di dalamnya. Ya, kalau sudah seperti ini, ajak-ajak orang tidak mau, mencegah kemungkaran juga tidak mau, maka keberkahan dalam hidup kita akan hilang. Ya, jadi hidup ini ampang karena tidak punya tugas apa-apa. Ajak-ajak wong apik ya ora tahu, melarang kemungkaran juga tidak pernah. Jadi seakan-akan tidak ada manfaat apa-apa ketika di dunia, dia tidak punya nilai sama sekali di hadapan Allah.
Maka setidak-tidaknya siapapun kita, kata Nabi, mangka nalahu malun falyatasaddaq bimalih, barang siapa punya harta sedekahlah dengan hartanya. Wa mangka nalahu ilmun falyatasaddaq bi ilmihi, barang siapa punya ilmu sedekahlah dengan ilmunya. Wa mangka nalahu jahun falyatasaddaq bi jahih, barang siapa yang punya kedudukan maka sedekahlah dengan kedudukannya. Wa mangka nalahu kuwatun faliyatasaddaq bi kuwatih, barang siapa punya kekuatan maka sedekahlah dengan kekuatannya. Pendek kata, tidak ada orang itu lepas dari sedekah. Tidak mungkin sedekah ya, tidak mungkin, karena bahkan senyum pun juga sedekah. Ya, tabasumuka fi akhika sodako. Jadi senyum kepada saudaramu saja sudah sodako. Nah, itu yang paling ringan itu ya. Jadi kalau ada ser-seran ngelis untuk sedekah ya, barangkali yang tidak punya apa-apa ya bisa saya tak sedekah senyum saja gitu. Yang lain duit sekian juta sekian ratus, karena tidak punya apa-apa ya, kekuatan juga tidak ada, maka dia nge-share di situ ditulis sodakoh senyum. Nah, ini kalau semuanya sodakoh senyum semua, maka masjidnya rada didadi gitu. Atau senyum ada lah. Juga yang kemudian saya tak sodakoh doa saja, saya tak membantu doa gitu ya. Ana ndonga tok masjidnya ada dadi seperti itu. Maka semua yang punya potensi harus pokoknya berjuang untuk agama. Harus diniatkan seperti itu, siapapun kita. Ya, pokoknya punya apapun kita, tenaga, ilmu, pangkat. Pokoknya apa yang kita punya walaupun sedikit, kita harus bermanfaat untuk agamanya. Sekali kita itu kedunian dan tidak peduli dengan agama kita, maka haibah atau kewibawaan daripada Islam itu akan hilang. Karena sebetulnya kita ini diperintahkan oleh Allah untuk menjaga agama Allah ya. Allah menjaga agamanya, tapi lewat tangan-tangan kita sebagai umat Islam yang diberikan amanah ya untuk menjaga. Termasuk Quran itu yang menjaga memang Allah, akan tetapi lewat para penghafal-hafal Al-Quran ini maka Al-Quran bisa lebih terjaga. Ketika ada orang kemudian mengurangi satu huruf saja dari Al-Quran, maka sewaktu-waktu pasti akan ketahuan ya, akan ketahuan, oh ini kok kurang. Kurang. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa fil akhirati minal khasirin. Ini ada yang menghilangkan wa may yabtaghi ghairal Islam ya, siapa yang mempunyai agama selain Islam, ghaironya itu dihilangkan. Nah, suatu saat ada semaan Quran, kemudian yang nyimak itu, loh ini kok Qurannya tidak ada kalimat ghaironya. Hanya dilaporkan ke aparat dan kemudian diusut, ternyata memang ada unsur kesengajaan, ghaironya ada yang sengaja untuk menghilangkan. Nah, dengan lewat para penghafal Quran seperti ini maka Al-Quran terjaga. Begitulah kita harus punya niat untuk menjaga haibah Islam itu supaya tidak hilang. Iya. Kita dulu yang pertama tentang mencari dunia. Memang kan manusia hidup di dunia, tanpa dunia kan juga tidak bisa ya. Iya. Gimana caranya agar ada keseimbangan gitu ya? Iya. Itu kan sulit sekali. Kadang-kadang orang sudah kaya itu kan yang saya bisa kadang-kadang bisa saja menjauhi tempat masjid dan sebagainya kadang-kadang. Iya. Jadi memang duit tidak segalanya, tapi segalanya pakai duit. Orang bingung gitu ya. Duit bukan segalanya, tapi segalanya pakai duit gitu ya. Kalau mau sholat menutup aurat kan harus pakai mukena. Mukena juga harus beli juga pakai duit. Harus pakai nutup aurat, pakai sandangan lah. Sandangan juga harus beli juga dari duit. Duit itu nyambut gawe tentunya gitu ya untuk mendapatkannya. Nah, akan tetapi yang dimaksud di sini itu sebetulnya bukan meninggalkan dunia. Jadi boleh kita itu mempunyai harta, bahkan kaya itu malah dianjurkan gitu ya. Kaya itu dianjurkan. Kemarin saya pernah ceritakan Imam Syafi'i dulu ya. Imam Rozi itu salah satu gurunya Imam Syafi'i yang memang sangat-sangat zuhud, sehingga dia memiskinkan diri, memfakirkan diri. Jadi jauh dari punya apa itu dijauhkan seperti itu. Beliau menjauhkan diri dari memiliki segala sesuatu yang kira-kira urusan dunia saja. Beliau hidup fakir, hidup miskin. Pendek kata zuhud ya, hampir memang tidak punya apa-apa lah, fakir itu. Nah, akan tetapi ketika beliau
Ya, pada hari itu, saat-saat seperti itu, Imam Syafi'i mengikuti gurunya. Tapi suatu saat ketika beliau mempunyai guru lagi, yaitu Imam Malik. Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i yang kaya raya itu ya. Kaya raya, beliau itu kalau ngaji itu ya, permadaninya itu empuk sekali, tebel dan nikmat ya. Orang duduk itu sudah ngecap gitu ya. Jadi kakinya ngecap, tangannya itu ngecap. Kalau buat sujud itu wis pokoknya bathoke nempel makplek itu sudah nipak di situ. Saking kandele. Itu seperti karpet yang di Masjid Nabawi itu seperti itu ya. Oh, luar biasa. Makanya orang di Masjid Nabawi itu nyaman, anteng ning kono, sejuk. Orang betah. Kenapa ya? Karena nyaman, saking nyaman itu, kuwandele rak karuan itu ya. Itu juga di Raudhah juga seperti itu ya. Luar biasa. Nah, tapi ketika melihat Imam Maliki pada guru berikutnya itu, beliau melihat itu Imam Malik kenapa tidak sama dengan Imam Rozi ya. Imam Rozi itu orang yang jauh dari urusan mempunyai keduniawaan, ternyata Imam Malik ini malah justru punya apa-apa, kaya raya seperti itu. Bahkan beliau kalau ngajar itu, kalau ada orang-orang penting datang itu tetap berada di bawah, beliau nangkring di atas gitu ya. Jadi Imam Malik sesuai dengan namanya ya, Malik kan raja gitu ya. Pokoknya ra ono tandingane beliau itu. Itu kaya raya juga itu ya. Nah, ketika sudah selesai menimba ilmu di Imam Malik, Imam Maliki juga mengatakan kamu harus mencari guru lagi ya, mencari guru lagi. Ketika dicari gurunya itu ya, ditunjukin sama Imam Malik, bahkan dicharterke kalau sekarang itu ya travel gitu ya, ke Irak sana, itu ketemu dengan guru itu lebih kaya lagi. Itu malah ngitung duitnya gurunya itu di ruang tamu itu bercacaran itu dinar dirhamnya itu. Maka kemudian ditanya sama gurunya, kenapa kamu tidak suka aku ngitung duit di sini? Iya, wong kiai kok enggak zuhud gitu katanya. Nah, kata gurunya tadi, gimana kalau duit ini saya kasihkan ke orang yang fasik gitu. Maka kata Imam Syafi'i, jangan, nanti buat maksiat gitu ya. Nah, kalau begitu lebih baik mana, di tangan saya atau di tangan orang fasik? Ya lebih baik di tangan guru. Ya sudah, kalau begitu ya sudah. Kalau di tangan saya kan saya bisa ngasih kamu, bisa ngasih si A, si B, si C. Mulai saat itu maka Imam Syafi'i kemudian merubah ya pemikirannya, bahwa wajib umat Islam itu kaya. Karena ketika dia kaya bisa sedekah dengan jumlah yang besar. Bahkan sampai kepada muridnya, sampai sekarang juga ada yang mengikuti pendapat beliau, orang bisa sodakoh 100 juta kok sodakoh 1 juta dosa itu. Harusnya lebih dari itu ya. Orang bisa ngajar di fakultas di perguruan tinggi kok ngajar TK itu dosa, karena ilmunya harus di atas itu harusnya harus seperti itu. Nah, ini gambaran kepada kita di mana ketika kita itu mencari urusan dunia, oke lah, tapi jangan sampai digantungkan dalam hatinya. Ya, seperti itu. Ya. Tapi ini yang menarik nih. Memang amar ma'ruf nahi mungkar memang perintah agama ya. Iya. Kalau kita berbicara amar ma'ruf kemungkinan tidak ada risiko. Ya, tapi kan yang nahi mungkar itu kan ada risiko. Ya, trik apa yang dilakukan seorang nahi mungkar agar betul-betul juga bisa mengikuti gitu, tapi tidak tersinggung gitu. Betul. Jadi kalau kita perintah orang, ajak orang supaya sholat itu mungkin tidak ada resiko orangnya marah gitu ya. Ayo do sholat, mangkat nih di masjid, itu orang paling kalau tidak mau ya sudah nanti saya nyusul, atau ya nanti gampang Pak dan sebagainya. Jadi ketika orang itu ketika melakukan sesuatu ya kita nggak suka ya karena itu pelanggaran agama, maka kemudian kita tegur, itu resikonya dia akan marah, bahkan ngejak berkelahi. Itu ya. Nah, bagaimana supaya kita itu bisa nahi mungkar tapi tanpa resiko? Tidak bisa, itu pasti ada resiko ya. Cuman saja gambaran agama itu yang penting kita itu mempunyai trik ya, bil hikmah wal mau'idotil hasanah. Jadi amar ma'ruf, perintah kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran tetap harus bil hikmah wal mau'idotil hasanah. Misalnya ada perjudian, lotre,
pokoknya nomeran gitu ya. Ya sudah kita laporkan ke RT setempat, RT munggah ke RW, naik lagi diunggah ke kelurahan, kelurahan ke kecamatan. Nanti di situ ada babinsa, ada apa. Nah, seperti ini maka ini bagian daripada fal yughayyiruhu biyadih. Jadi biyadih di sini itu adalah artinya kekuasaan, bukan tangan yang sebenarnya. Yang bisa merubah kemaksiatan yang ada di masyarakat itu adalah orang yang berkompeten, ya, yaitu yang pegang adalah kepemerintahan atau penguasa. Dalam hal ini kan mungkin bisa mulai dari tingkat yang paling kecil RT sampai ke kelurahan dan mungkin sampai ruang lingkup yang lebih besar tingkat nasional. Yaitu masalah lokalisasi itu nyatanya bisa ditutup ya karena tangan pemerintah seperti itu. Ini kan nahi mungkar, tapi pasti juga ada resikonya. Resikonya juga banyak yang dendam, akhirnya tingteletek di mana-mana. Nah, itu juga harus ada penanggulangan. Ini gimana? Itu harus ada lanjutannya supaya mereka itu bisa ketika keluar dari kemaksiatan itu ada mungkin keterampilan atau apa. Dan itu ya saya yakin pemerintah juga sudah memikirkan itu gitu ya. Dan itu ya kita kembali kepada diri kita masing-masing. Kalau kita bukan seorang penguasa ya kita ketika amar ma'ruf nahi mungkarnya mungkin ya dengan lesan, kalau tidak dengan lesan ya berarti minimal dengan apa? Hati. Wadzalika adhaful iman. Ya walaupun selemah-lemahnya iman tapi kan lumayan itu ya. Dalam hatinya itu masih kontra, itu tidak masalah. Masalah ya. Ya, para pertanyaan break dulu ya. Baik. Ya, pendengar pemirsa, kita jeda sejenak. Jangan lupa nanti setelah satu lagu berikut ini kita buka telepon ke 6746352. Kita dengarkan satu nada berikut ini. والعرش يسهو والحظيرة تستهي والمنتهى والسدرة العصمة
الهدى بك جاءوا يا خير من جاء الوجود تحية للمرسلين إلى الهدى بك جاء بك بشر الله السماء فزينت وتضوعت مسكا بك يوم يأتي على الزمان صباحه ومشاؤه بمحمد والله يوم يأتي على الزمان صباحه ومشاؤه بمحمد والله يوحى إليك النور في ظلمائه متتابعا تجلى به الظلماء والآي تترى والخوارق جنة جبريل رواح بها غدا Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita kembali di 107,9 MHz dan juga MACT TV. Sekarang pendengar pemirsa, monggo kalau mau lihat langsung saat ini juga live di YouTube MACT TV dan Facebook Dais, bisa ditonton di sana. Sekarang waktunya pendengar pemirsa, monggo yang mau pon live kita beri kesempatan dulu ke 6746352. Tentunya yang luar kota tambah kode area 02467463352 atau pesan singkat SMS monggo 082133670000. Ya, kita beri kesempatan yang pon live monggo. Ya, sudah ada, kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ji, dari siapa di mana Bapak? Sing Ali. Oh, Pak Ali nggak ya? Monggo Pak Ali. Mohon diterangkan, jelaskan menjelang bulan Rajab. Ya. Apa keistimewaan atau kesunah-sunahan bulan Rajab insya Allah yang datang besok hari Selasa yai. Ji. Matur nuwun. Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, bulan Rajab gimana ini? Baik. Tidak. Ya, jadi insya Allah tidak lama lagi, mungkin sekitar 3 hari lagi kita akan masuk pada bulan Rajab ya. Rajab itu 1 dari 4 yang dimuliakan oleh Allah. Selain Rajab ada Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan ini nanti adalah Rajab termasuk bagian daripada yang dimuliakan oleh Allah. Itu adalah bulannya Allah ya. Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Jadi Rajab itu adalah bulannya Allah, Sya'ban itu bulanku, dan Ramadan itu bulan umatku.
Rajab itu bulannya Allah karena ini diperintahkan untuk memperbanyak istighfar. Yang langsung amaliyahnya itu langsung kepada Allah. Siapa yang taubat insya Allah akan diampuni dosanya. Yang punya riwayat-riwayat punya dosa-dosa besar ini saatnya kembali fafirru ilallah. Dulu ada sahabat itu namanya Abdullah bin Sultan itu ya. Itu diriwayatkan Abdullah bin Sultan ini orang yang bukan baik-baik. Jadi artinya tidak orang yang ahli ibadah, orang yang suka maksiat. Sampai kemudian mati tidak ada satupun orang itu yang takziah atau melayat. Nah akhirnya dikasih tahu oleh malaikat Jibril baginda Nabi, kemudian mengurus jenazahnya. Dan semua orang juga akhirnya ikut karena Nabi yang mengurus. Di perjalanan Nabi itu ketika mengusung jenazahnya Abdullah bin Sultan itu berlari ya, sehingga orang-orang itu sama berlarilah juga akhirnya ya. Ketika ditanyakan madza taf'al ya Rasulullah, apa yang kau lakukan ya Rasul, maka nanti saya terangkan katanya ya. Bahkan ketika di makbaroh atau pemakaman, ketika jenazahnya Abdullah bin Sultan itu masuk ke liang lahat itu Nabi tersenyum gitu ya, senyum sambil tertawa. Tabassam dohika. Jadi ketika Nabi itu senyum dengan tertawa itu artinya ya seneng gembira. Karena ada senyum tapi sing besengut. Ya jenenge menjep itu ya. Senyum tapi menjep ki rada ngece kalau itu. Nabi itu seneng ya senyum dengan tertawa. Oh ini makin penasaran sahabat ini. Ini ada apa Nabi tadi berlari dan ini senyum. Ada apa? Maka Nabi mengatakan saya yang pertama melihat tadi banyak malaikat itu yang berdesak-desakan untuk memikul jenazahnya Abdullah bin Sultan sehingga sampai hampir saya tidak punya tempat sehingga saya itu harus berlari ya, karena didesak-desak oleh para malaikat. Yang kedua saya melihat bidadari ketika jenazahnya Abdullah bin Sultan dimasukkan ke liang lahat sehingga saya senyum, kenapa ada orang sebaik ini, kenapa, ada amaliyah apa. Maka sahabat pun juga bertanya, amaliyahnya apa ya Rasulullah? Saya tidak tahu karena malaikat Jibril juga tidak memberitahu saya. Akhirnya ditanyakan kepada istrinya, berbondong-bondong Nabi dan para sahabat menuju ke rumahnya Abdullah bin Sultan. Ditanyakan kepada istrinya, maka istrinya menjawab, ya Rasulullah, suami saya tidak ada amaliyah yang istimewa kecuali di bulan Rajab beliau setiap malam sepertiga malam yang terakhir bangun beristighfar mohon ampun kepada Allah. Dia nangis beristighfar dengan istighfar yang panjang setiap hari sampai saya hafal istighfarnya karena setiap hari setiap malam diulang-ulang terus sampai terbit waktu fajar. Apa itu ya? Istighfarnya bagaimana? Maka kemudian didikte sama istrinya Abdullah bin Sultan, ditulis oleh Sayyidina Ali, dan kemudian sampai sekarang kalau kita mau mencari di buku doa-doa itu ada istilah istighfar Rajab ya. Itulah istighfar yang pernah dibaca oleh Abdullah bin Sultan. Nah, itu istighfarnya panjang. Tapi kalau kita boleh ya, boleh tidak membaca itu tapi bacanya ya istighfar saja boleh, tidak usah panjang-panjang, tidak apa-apa. Tapi asal pada saat bulan Rajab ini memperbanyak istighfar dan bertobat kepada Allah. Nah ternyata dengan amaliyah yang dilakukan oleh Abdullah bin Sultan, taubat di bulan Rajab itu kemudian Allah menerima taubatnya sampai kemudian menjadi orang yang bersih, tidak punya dosa sama sekali. Saat kembali kepada Allah dalam keadaan bersih, tidak punya dosa lagi, sudah diampuni oleh Allah. Maka malaikat pun suka dengan orang yang hatinya sudah bertaubat, sudah bersih, maka sampai bidadari juga menjemput jenazahnya. Nah ini perbanyak di bulan Rajab banyak istighfar. Kalau puasa terserah ya, mau tanggal 1 tanggal sampai tanggal 10, mau tanggal 27 terserah. Diambil Senin Kamis juga boleh ya. Diambil Senin yang sama lebih Kamis. spesial yang tadi ya sholawat istighfar. Istighfar itu ya, karena itu adalah bulannya Allah seperti itu. Iya. Monggo masih kita tunggu di 6746352. Ya, kalau belum ada kita sambil membaca WA yang sudah masuk. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau haid, apa benar tidak boleh potong rambut dan kuku? Ada dasarnya tidak ini? Tidak ada ya. Jadi boleh saja orang yang haid motong kuku, potong rambut, silahkan. Itu tidak tahu dulu awal-awalnya yang nyebarkan siapa, tapi sebetulnya tidak ada riwayat manapun yang melarang Nabi itu kepada ibu-ibu atau perempuan yang lagi haid itu untuk tidak memotong rambut dan kuku. Boleh saja, tidak ada larangan. Bahkan Nabi juga pernah mengatakan da'i umrataka wang kidi roksaka wam
wamtasati gitu ya. Jadi tinggalkan umrohmu, lepas ikatan rambutmu dan bersisirlah. Jadi ketika Sayyidah Aisyah itu haid, itu ternyata suruh nyisir rambutnya. Nah, biasanya kalau perempuan yang rambut panjang ketika sisiran kan walaupun sedikit Rontok. pasti ada yang rontok. Iya. Gitu. Nah, ketika itu maka menjadi dasar bahwa ketika haid pun juga boleh nyisir rambut, rontok dan potong kuku tidak jadi soal. Ya. Wallahu alam. Dulu juga ketika saya kecil itu sering ya, sampai ada ibu-ibu itu sampai mengumpulkan rambutnya, kemudian nanti kalau sudah suci kemudian diguyur. Islam itu enggak repot seperti itu. Itu ya. Jadi kalau memang ada yang mengatakan seperti itu, coba dasarnya dari mana kita tanyakan juga itu ya. Karena selama ini tidak diriwayatkan oleh siapapun tentang masalah rambut dan potong kuku itu ketika haid. Ya. Kita baca SMS ya. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa hukumnya seorang istri pasang foto status di WA? Kalau dinasihati susah tidak mau. Ya. Ini karena menungso niku anake zaman itu ya. Jadi manusia itu anaknya zaman. Artinya zaman yang sekarang ini serba global. Yang serba teknologi canggih dan sekarang ini berada di dunia maya. Memang tidak bisa dihindari. Sehingga orang itu ya seperti kayak orang-orang gitu ya. Aku kepengen kayak wong-wong. Siapapun itu sebetulnya. Barangkali ada orang yang tidak suka dengan yang seperti itu. Barangkali karena belum memulai. Tapi kalau sudah memulai biasanya ketagihan. ya walaupun tidak harus ketagihan ya. Artinya dia nanti akan senang menggunakan teknologi seperti itu ya. Dan itu sebetulnya untuk kebaikan itu bisa kan. Nah, untuk share-share hal yang baik itu sebetulnya bisa kan seperti itu. Nah, ini persoalannya istri itu mungkin terlalu berlebihan nge-share wajahnya dia. Kemudian dia mengumbar kemolekannya. Nah, itu kalau sudah diniati seperti itu, kemudian fotonya dicolong ke sana ke sini, itu nanti ini bisa mendatangkan dosa. Karena dia memang menyengaja untuk supaya orang itu mengoleksi foto-fotonya. Ya, tapi begini, kita harus punya jalan tengah ya. Jika kita misalnya ya menjadi seorang tokoh misalnya, ya, ada seorang perempuan menjadi tokoh gitu ya, kan kan juga punya suami juga itu ya. Nah, ketika ketokohan itu dicari di Google seperti itu ya, mau buka si A, si B, perempuan siapa si B gitu ya, bunyai siapa itu kan juga nanti muncul kan di Google itu. Nggak tahu Google juga dapat dari mana, tapi yang jelas sudah masuk di dunia maya. Nah, tapi kalau dengan tidak niat apa-apa itu diperbolehkan. Ya, karena untuk koleksi di dunia maya ini orang membutuhkan keterangan bahwa si A ini adalah ini dan latar belakangnya adalah ini, biografinya begini, itu maka dengan mudahnya itu bisa meniru kebaikannya seperti itu. Tinggal niatnya berarti? Iya, tinggal niatnya kondisional. Jadi kalau niatnya itu memang untuk mengubar aura negatif kepada orang yang membaca sengaja, itu ya maka ini menjadi satu dosa. Ya. Tapi kalau sewajarnya saja seperti orang-orang itu ya, nge-share sesuatu yang mubah, yang tidak madorot, tidak mendatangkan fitnah, ya boleh-boleh saja. Jangan berlebihan gitu ya, jangan berlebihan. Kadang-kala itu ada yang 5 menit itu nyetatus 7 kali. Share wajahnya, share fotonya itu setengah hari saya udah 14 kali dan semua. Itu berarti memang niatnya untuk apa? Ya, untuk sesuatu yang tidak baik. Ya, segala sesuatu untuk pamer pun juga sebetulnya tidak baik. Jadi kalau memang seperti itu hanya untuk koleksi diri kita sendiri, ya kita share di misalnya Facebook, di IG itu ya. Kalau memang kita itu mau ditonton orang tidak masalah, ya berarti kita harus tutup aurat. Ya, istri-istri itu harus ketika nge-share itu harus tutup aurat dan tidak mendatangkan fitnah. Dan itu semua sebetulnya sudah tahu, bisa memperkirakan ini yang normal atau tidak normal. Ini yang standarnya foto atau yang di luar batas. Itu sebetulnya semuanya sudah tahu ya. Sehingga kemarin juga ada yang mempermasalahkan masalah TikTok gitu ya. Bagaimana hukumnya itu. Nah, kalau yang kemudian
di situ ada ngumbar aurat ya ndak usah ditanyakan, sebelum ada TikTok itu juga mengumbar aurat, melihat seperti itu juga dosa, juga haram gitu ya. Nah, semua tergantung kita, tangan kita, kemudian niat kita, ya semua harus ditata karena semua Iya, iya. itu teknologi canggih, untuk kebaikan bisa, untuk maksiat juga bisa. bisa. Semua terserah kita, itu kata Humaira mah. Dan dia juga minta nomor telepon aja kalau boleh. Nomor telepon saya Iya. boleh ya, 081 325 706 705. Ya, ini nomor dari dulu ya. Kalau dulu ada istilah nomor cantik itu ya, 081 325 kan musim itu ya dulu ya. 706 705 itu orang bacanya Jogjos gitu ya. Nggak tahu, padahal dulu juga belinya itu murah, bukan nomor cantik, tapi orang malah mudah ngapalin. Tapi sekarang kan karena musim WA nggak usah ngapalin nomor gitu ya, asal tahu langsung disimpan, nggak usah diapalin. 081 325 706 705 seperti itu. Iya. Satu lagi. Ya. Ya. Dari Bu Mia ini. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau kita punya tetangga melakukan yang dilarang agama, judi dan lain-lain, sedangkan Pak RT pun mengetahui, tapi karena sungkan Ya. hingga menjadi mata pencarian, tidak mau. Gimana hukumnya ya? Ya, hukumnya ketika kita melihat, kita membiarkan sesuatu yang itu merugikan orang lain, ya tidak boleh ya kita kena, apalagi kita Pak RT itu ya. Misalnya gini, ada perempuan sering memasukkan laki-laki yang bukan mahramnya. RT-nya diem karena dosa dia. Dia harus cegah itu. Bagaimana mengumpulkan keamanan, pengurus RT untuk dihentikan ya, tokoh masyarakat dihentikan itu ya. Bagaimana caranya ya, bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Dipanggil, itu siapa, kok di sini, terus bagaimana, itu harus ditanyakan gitu ya. Itu walaupun bukan RT pun, kalau tetangga kita kanan kiri depan kita misalnya, kita tahu ya, ditanyakan sama yang bersangkutan, sama perempuan tadi, itu siapa. Itu kan ada itu ya, tetangga kadang-kadang kita punya tetangga yang sudah baik, ternyata tahu-tahu ada laki-laki di situ, ditanya ternyata itu mantannya. Nah, ketika ditanya mantannya kenapa sering ke sini, maka dia jawab enggak tahu, saya juga enggak mau rujuk, tapi kok dia selalu di sini, selalu ke sini. Yaitu kita harus bagaimana supaya perempuan tadi diomongin itu tidak baik kalau sering-sering ke sini dan sebagainya. Kita setidak-tidaknya itu ada nasihat untuk dia itu ya. Jangan sampai dilegalkan. Kalau Artinya dilegalkan, kalau mau tidak mau terserah gitu. iya, Yang penting sudah yang ada penting nih. kita sudah pernah tanya, sudah pernah kita ngomong, dan itu semua terserah dia. Tapi yang jelas kita berusaha bagaimana kita juga menjaga lingkungan kita, jangan sampai ada sesuatu maksiat di depan kita seperti itu. Karena kan orang kita itu kadang-kadang pegawai sudah kadang baik, kadang-kadang juga ngomong-ngomong tidak enak. Ya, maka itu harus diatur ya. Jadi pertama kali ngomongnya jangan masalah itu, masalah yang lain. Terus mungkin kan ya kita bisa kembangan omongan kita itu bisa loh, sesuatu yang serius tapi dikemas supaya kalimatnya itu jangan sampai menyinggung. Itu bisa gitu ya. Itu ada tekniknya, dan tentunya semua punya teknik sendiri. Yang jelas dijak guyon dulu, kemudian ditanyakan baik-baik, jangan sampai menyinggung, jangan kasar ya. Insya Allah orang itu akan lebih pekewoh lagi lah ya. Aku ditekoke terus dan sebagainya, kan mestinya lama-kelamaan akan pekewoh seperti itu. Iya. Ya, terima kasih atas waktunya, mudah-mudahan memanfaatkan semua ya. Pendengar pemirsa, demikian bincang dengan saya Kiai Khalil Amin Sarjana Agama Hafiz tentang bagaimana penyebab hilangnya kewibawaan Islam. Mudah-mudahan ini menjadi referensi kita untuk bisa kita amalkan sehingga betul-betul Islam itu di atas segala-galanya. Dan akhirnya saya Karno mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan mohon maaf atas kekhilafan. Kita akhiri wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
صلاة وتسليم كتحياتي يا رب الله على من الله سبحانه صلى